Sobat RB, selamat datang di podcast rumah BUMN Medan. Podcast santai yang bakal ngebahas topik-topik seru seputar bisnis, UMKM, dan dunia kerja. Jadi podcast kita kali ini dinaungi oleh Bank Mandiri. Dan hari ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang penting buat Gen Z, yaitu personal branding. Gimana sih cara bikin diri kita itu stand out, baik di dunia kerja maupun bisnis? Yuk kita bahas bareng-bareng. Hai Sobat RB. Halo, halo, hai. Jadi sebelum kita bahas lebih jauh lagi nih, boleh dong kakak abang memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, mungkin dari aku dulu ya, gitu. Halo Sobat RB, nama aku Fajar Pramudia. Sepanggil aku Fajar, biasa dipanggil Fajar. Aku kebetulan dari program studi Ilmu Administrasi Publik, FISIP USU, angkatan 2020. Mungkin itu dulu, mungkin ke rekan saya. Halo Sobat RB, perkenalkan nama aku Mirinda Aurelius Torus, aku dari USU, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen. Sekarang aku duduk di semester 6 angkatan 2022. Ya, udah pada kenal kan Sobat RB, di sini ada Bang Fajar dan Kak Mei. Oke, langsung saja kita mulai ya teman-teman. Yang pertama itu, mau aku tanyakan nih Kak, menurut kalian berdua nih, personal branding itu apa sih? Oke, mungkin dari aku ya, kalau personal branding itu adalah eh, persepsi ataupun value yang orang tancapkan pada diri kita sendiri gitu. Karena seperti sejarahnya sendiri gitu. Kalau mungkin sedikit bisa sharing gitu ya. Jadi personal branding atau branding itu punya sejarah. Jadi awalnya itu di Amerika itu ada peternakan. Jadi peternakan itu ada sapi. Nah, sapi ini tuh harus tahu nih siapa pemiliknya gitu. Maka di sana itu dibuat satu kayak cap di besi panas atau di logonya itu, brandnya itu ditancapkan lah ke si sapi tadi gitu. Dan maka dari sejarah itu kita tahu bahwasanya branding itu adalah sesuatu hal yang memang ditancapkan oleh orang lain kepada diri seseorang itu gitu. Jadi bukan diri kita sendiri nih yang buat branding gitu. Jadi memang orang lain yang menancapkan value itu ke kita, baru orang-orang mengenal bahwasanya branding kita tuh seperti ini gitu. Mungkin dari aku itu ya gitu. Kalau menurut Mei gimana nih? Kalau menurut aku ya, mungkin tadi secara spesifik itu udah dijelaskan sama Bang Fajar, tapi mungkin aku menjelaskannya itu bisa pakai perumpamaannya. Ibaratnya kalau kita beli buku, itu kan ada cover, ada sinopsis, itu bagian terluar dari buku. Nah, seberapa bagusnya cover dan sinopsis itulah yang menentukan kira-kira buku ini terjual atau enggak. Itu sama kayak personal branding, bagaimana orang melihat kita, itu yang uh, menentukan apakah seseorang ini melihat value kita, tertarik atau pada kita atau enggak. Mungkin itu sih dari aku. Oke, berarti kan personal branding di sini itu kayak citra diri kita yang orang lain lihat baik di dunia nyata maupun di dunia digital. Jadi penting banget buat kita untuk bangun personal branding yang baik. Jadi menurut Sobat RB, seberapa penting sih personal branding itu buat Gen Z baik yang lagi mulai karir atau bisnis? Oke, ini mungkin bisa relate juga ya untuk diri sendiri. Ya memang kebetulan saya baru lulus dari bangku perkuliahan nih. Jadi memang masa-masanya buat memulai karir dan memulai bisnis nih gitu. Jadi kalau boleh bercerita sedikit, seberapa penting sih personal branding ini untuk kita mulai karir dan mulai bisnis? Singkat cerita, saya itu merupakan pada saat mahasiswa ya, itu merupakan ketua umum dari suatu himpunan mahasiswa jurusan saya gitu. Tetapi apakah itu kita mulainya itu di akhir-akhir atau pada saat mulai pemilihan? Itu enggak gitu. Karena branding itu kita harus bangun sejak mulai dari maba. Dari maba saya udah memang targetin buat gimana nih cara saya ngelatih sebelum memimpin yang lebih tinggi, saya memimpin dulu yang lebih rendah. Saya mulai ambil peran sebagai komting, mulai dari komting kelas, komting matkul, sampai komting besar dari kampus saya untuk melatih gimana nih cara memimpin suatu kelompok gitu. Dan itu sekaligus menjadi suatu branding gitu buat kedepannya. Dan terbukti, alhamdulillah pada saat pemilihan ketua himpunan, saya terpilih menjadi ketua umum.
dan itu membuat pelajaran bahwasanya oh branding ini penting ya gitu. Nggak muluk-muluk kayak kita harus update tiap hari di Instagram nih saya jadi konten nih atau apa. Kita nggak perlu. Kita memang harus jadi diri kita sendiri gitu ya. Karena kunci dari personal branding itu menurut saya konsisten dan memang jujur gitu apa adanya gitu. Nah, dari situ itu terbawa sampai saya ke tamat kuliah itu kita betul-betul keras ya ngadepin realita gitu. Pekerjaan susah dicari gitu kan. Jadi dari situ saya mulai belajar, oh pentingnya personal branding ini di media sosial. Dari situ saya coba upload-upload kegiatan apa aja nih yang udah pernah saya buat pada saat perkuliahan gitu kan. Jadi ketika saya lulus, alhamdulillahnya nggak nunggu lama ada beberapa perusahaan yang coba ajak jadi volunteer, nawarin, ya kasih offering buat ayo coba jadi volunteer di ini kita gitu, di perusahaan kita atau kita bisa nggak magang di sini dan alhamdulillahnya sekarang berkesempatan buat magang di rumah BUMN Kota Medan gitu. Jadi so penting banget ya guys ya. Jangan lupa dibikin personal brandingnya. Mungkin dari Kak Mei gimana Kak Mei? Tadi pertanyaannya betapa pentingnya personal branding untuk anak Iya, muda benar. kan. Ya, kalau untuk personal branding untuk anak muda tuh kalau untuk sekarang itu ya pasti penting banget ya. Apalagi untuk kita yang mau masuk dunia kerja. Karena ibaratnya kan orang-orang yang di dalam perusahaan itu tuh kan nggak tahu kita tuh mengenalnya seperti apa. Jadi gimana caranya mereka mengenal kita? Yaitu lewat personal branding yang sekarang kita bangun di sosial media. Jadi memang karena kita memang udah lekat banget sama sosial media, nah sosial media itulah yang menjadi perantara kita, pengenalan kita, bagaimana nanti perusahaan itu mengenal kita, value kita. Dari situlah kita, ibaratnya kita tuh dalam tanda kutip kayak show off diri kita tuh bagaimana supaya itu yang menarik perusahaan untuk bisa menerima kita. Oke, setuju banget nih dengan pendapat berbeda nih dari abang dan kakak. Kan itu sekarang kan banyak banget kesempatan yang terbuka bagi yang punya personal branding yang kuat. Misalnya kita bisa gampang dapat kerja, kolaborasi, atau bahkan dapat peluang bisnis. Oke, kita next ya. Terus menurut kakak abang nih, Hmm. media sosial itu berpengaruh nggak sih ke personal branding? Oke, untuk media sosial ya, berpengaruh kalau kita rasa sangat berpengaruh ya, Mi, ya. Betul-betul. Karena aku ngerasain sendiri bahwasanya kadang media sosial yang tepat itu eh, ada beberapa media sosial ya memang memang banyak apa ya penggunanya gitu. Cuman nggak semua sosial media pas untuk personal branding gitu. Karena ada beberapa sosial media seperti Twitter atau mungkin Threads yang mungkin kita nggak bisa terlalu show off nih atau highlight nih personal branding kita itu gimana gitu. Atau kadang kita bisa jadi orang lain gitu kan di media sosial tersebut. Tetapi ada beberapa media sosial yang memang betul-betul strategis buat kita bikin personal branding gitu. Contohnya itu Instagram ya, pasti Instagram karena Instagram ini salah satu media sosial yang paling ramai sekarang gitu. Dan untuk media aplikatifnya itu lebih masuk lah gitu, lebih gampang. Karena media aplikatifnya bisa berupa foto atau video apa yang kita kerjakan dan lain-lain, bisa juga ditaruh caption gitu. Selain IG, bisa juga TikTok, cuman memang kebetulan untuk saya sendiri belum terlalu banyak ya membangun personal branding di TikTok gitu. Mungkin Mei ada pengalaman nih di TikTok atau di Instagram mungkin juga gitu ya. Kalau aku masalah personal branding mungkin kalau TikTok nggak sebegitu ya, enggak. Tapi kalau misalnya Instagram mungkin aku sering update kegiatan aku di kampus dan yang lain untuk ngebuat highlight gitu dan syukurnya highlight aku udah banyak gitu kan. Maksudnya mungkin dari situ loh mungkin orang bisa lihat kegiatan aku apa aja di kampus gitu kan. Jadi kalau dibilang media sosial tuh perlu atau enggak, ya perlu banget. Apalagi kalau kita sekarang yang namanya kayak LinkedIn itu kan juga betul perlu banget gitu kan supaya kita terus update supaya karena itu yang dilihat perusahaan itu kan. Jadi ya seperti aku bilang tadi ibaratnya media sosial yang kita pakai setiap hari itu adalah cover pertama yang orang lihat dari diri kita dan bagaimana orang menjudge kita itu dari situlah, dari media sosial. Ya benar kan sekarang ada LinkedIn, Instagram atau Mm-mm. TikTok itu bisa jadi portofolio kita. Jadi kita juga harus hati-hati biar kalau kita bangun citra itu harus yang tetap positif. Betul, betul. Jadi nggak melenceng gitu. Oke,
Kita lanjut, menurut Sobat RB, gimana sih caranya membangun personal branding yang baik? Oke. Dari abang ini dulu. Iya. Kalau ditanya gimana nih ya cara bikin personal branding yang baik itu. Jadi ada hal lucu nih. Ketika saya juga belajar soal personal branding itu, ada beberapa kekeliruan ataupun apa ya salah kaprah ya kalau sekarang bilangnya tuh orang itu mau bikin personal branding itu kayak berlomba-lomba. Misal nih kita mau branding sebagai mahasiswa yang rajin gitu. Sekarang orang-orang tuh lomba-lomba buat kayak aku mau jadi mahasiswa rajin nih gitu. Tiba-tiba gitu kan. Aku mau jadi mahasiswa rajin gitu kan. Eh, Pengennya mereka tuh bikin personal branding sebagai mahasiswa rajin, ternyata mereka di mata teman-temannya yang lain itu malah dicap justru sebagai mahasiswa yang merepotkan gitu. Karena ternyata mereka yang berusaha untuk menjadi mahasiswa rajin ini tuh ternyata sampai hal-hal kecil saja itu malah jadi dipermasalahkan seperti itu. Malah itu jadi bikin teman-teman itu kerepotan gitu. Itu yang jadi salah kaprah. Karena kenapa? Personal branding itu balik lagi ya ke definisi awal tadi. Personal branding itu adalah hal yang orang omongin tentang kita ketika kita eh, nggak di depan mereka. Maksudnya kayak ketika kita keluar ruangan nih. Personal branding itu tentang apa yang mereka orang sekitar itu omongin tentang kita gitu, bukan tentang apa yang kita omongin gitu. Kita nggak bisa maksain personal branding kita sendiri itu. Jadi eh, cara yang baik itu adalah ya balik lagi kita harus jadi diri kita sendiri. Kita harus betul-betul kalau memang mau dicap sebagai mahasiswa yang jujur atau pekerja yang jujur, kita harus jujur gitu, bekerja dengan jujur gitu. Sehingga ketika nanti eh, ya waktu berlalu rekam jejak itu tidak akan berbohong gitu kan. Kita ya bakal beneran dicap sebagai mahasiswa yang jujur seperti itu. Jadi kuncinya jujur, konsisten karena ada salah satu yang saya kutip ya dari ini saya panutan saya atau ada namanya Raditya Dika. Personal branding adalah efek dari tindakan yang kita lakukan secara konsisten. Gitu. Jadi kalau mau buat personal branding yang baik, lakukan secara konsisten. Gitu. Mungkin itu dari aku. Mungkin ada pendapat lain dari Kak ini, Mei? Kalau dari aku sih sebenarnya balik lagi ya, kita itu punya tujuan itu tuh kayak apa, kita membangun personal branding kita kayak apa. Karena kayak aku pun juga konsentrasi manajemen aku pemasaran. Jadi kayak ibaratnya kita personal branding itu salah satu trik marketing juga. Maksudnya kita itu bagaimana kita memasarkan diri kita ke segmentasi yang tepat gitu. Kita mau jadi apa? Kita mau dipandang sebagai mahasiswa ambis yang akademis kah? Atau mungkin kita memang mahasiswa yang sosialis yang ikut himpunan kah? Itu tergantung kita sendiri juga. Nggak mungkin kan kita juga ngikutin semua segmentasi kita tuh kemana gitu. Kita tujuan akhir kita kemana, kita mau kerja di mana, kita mau ikut apa. Nah itu sebenarnya tergantung kita juga. Dan kita paling pentingnya kalau mau membangun personal branding ya, itu juga tadi karena diminta sama Bang Fajar, kita jadi diri kita sendiri. Jadi maksudnya jangan sampai kita membangun personal branding yang sebenarnya itu bukan kita. Jadi kita pentingnya pertama sebelum membangun personal branding ya, kita ngenalin diri kita sendiri itu apa, kita tahu tujuan kita apa, dan situlah kita belajar untuk membangun personal branding yang gimana gitu. Dan juga apalagi kita kan membangun personal branding di sosial media, bagaimana kita juga harus belajar untuk hati-hati dalam sosial media, karena apapun yang kita lakukan kan itu bisa jadi pemicu gitu kan untuk rekam jejak kita gitu. Itu sih dari aku. Jadi intinya branding itu kan jangan cuma di online aja, tapi juga dari attitude kita sehari-hari. Iya. Oke. Terus ada nggak dari kakak dulu nih, TikTok atau influencer yang kakak punya personal branding yang kuat? Siapa kira-kira? Kalau aku ya, karena aku tuh suka film. Aku tuh suka banget film. Jadi aku tuh banyak ngidolain sutradara. Jadi salah satu sutradara yang aku suka itu yang sekarang lagi hype-hype-nya itu Yandi Lawrence namanya. Dia itu sutradara dari kemarin filmnya Satu Kakak Tujuh Ponakan. Jadi kayak dia itu sutradara yang baru sedikit filmnya, tapi tuh filmnya tuh pada hype semua karena dia itu mengangkat tema kekeluargaan gitu. Karena dia itu juga sutradara dari Keluarga Cemara, dan juga filmnya satu lagi itu Jatuh Cinta Seperti di film-film gitu. Jadi menurut aku dia tuh kita tahu kan film sekarang itu cuman horor aja gitu kan. Tapi dia tuh berhasil mengangkat tema kekeluargaan yang dimana filmnya tuh bisa dibilang box office semua di Indonesia yang berhasil meraih jutaan penonton gitu. Jadi menurut aku menjadi beda itu nggak salah gitu, karena jadi beda itulah ciri khas dia gitu.
Ya, Yang di Lawrence itu memang super wah, mentok sih untuk personal brandingnya. Kalau aku sendiri ya, contoh artis yang personal brandingnya bagus, menurut saya itu saya ada dua nih. Tadi saya udah saya sempat ngomongin sama Raditya Dika gitu ya. Karena kenapa Raditya Dika? Karena salah satu artis yang betul-betul konsisten dan menjadi trendsetter di beberapa sektor ya, mulai dari stand up, mulai dari perfilman, mulai dari penulisnya, tulisan bukunya gitu, sampai yang terakhir itu sampai dia jadi musisi gitu kan. Itu kan betul-betul konsisten gitu, apa yang dia bangun gitu. Dan saya aku rasa kayak itu betul-betul jadi acuan bahwasanya ya ketika kita membangun suatu personal branding itu kita nggak harus apa ya terlalu over lah seperti itu. Kita butuh buat harus konsisten dengan apa yang dia buat. Terbukti dengan podcast dia ya. Ada yang podcast nih contoh ini kayak podcast ini ada podcast dia yang paling singkat sampai ada podcast dia yang paling lama gitu 24 jam bahkan gitu kan. Jadi itu yang jadi ciri khas dia sampai orang-orang tuh kalau mau nyari referensi ilmu yang lain itu kayak semua kredit gitu. Selain close the door ya pastinya ya gitu. Cuman itu yang kedua itu eh ada Ferry Irwandi. Kenapa saya suka Ferry Irwandi? Karena personal brandingnya itu betul-betul overpower. Karena dia tuh salah satu yang saya kagumi karena betul-betul apa ya? Mungkin kalau dibilang regenerasi atau apa ya? Sirkulasinya itu kayak Tan Malaka, mungkin dialah salah satu orang yang paling dekat gitu. Karena dia yang bisa mengaktualisasi ide Tan Malaka sampai buat namanya Malaka Project. Betul-betul mereka bisa gandeng ya beberapa disiplin ilmu yang lain kayak matematika dia bawa Jeremy Pauline. Yang dari hukum dia bawa Fathia Izati. Kalau itu dari musisi Reality Club juga saya suka. Dan lain-lain gitu. Bahkan sampai Coki Pardede gitu loh. Coki Pardede diajak collab buat eh, project serius itu gitu. Siapa yang nyangka gitu. Jadi itu yang buat personal brandingnya itu ya sama kayak yang tadi, berbeda dari yang lain gitu, nggak yang monoton gitu. Dan itu yang saya kagumi dari dia tuh sekonsistennya dia itu. Karena dia cerita mulai dari PNS, Kemenkyu sampai buat seperti public figure yang apa ya lantang lah gitu. Itu yang keren sih. Gitu. Jadi itu beberapa public figure yang jadi panutan kami. Oke, keren-keren ya Bang Kak. Jadi nih, menurut kalian rumah BUMN ini bisa nggak membantu dalam membangun personal branding anak muda? Maaf ya, Batu. Kalau ditanya bisa nggak rumah BUMN ini membantu branding anak muda? Sangat bisa guys. Karena terbukti saya kebetulan baru masuk magang di sini. Mulai contoh sesimpel kayak kita buat konten nih kemarin. Konten kemarin ada konten perkenalan tuh anak-anak magang yang baru dari USU, dari UINSU gitu kan buat konten kitanya tuh diajak collab tuh di akun Instagram. Dan itu kalau percaya nggak percaya ya, followersnya udah nambah nih, udah nambah 30 orang gitu kan. Jadi itu kayak bisa lumayan gitu membantu orang-orang itu lebih kenal kita gitu. Dan di sini juga kita nggak diem-diem doang gitu, asal ada kegiatan aktivitas kayak punggahan kemarin kita tetap up gitu, dan lain menyambut bulan puasa kita up. Jadi itu sangat-sangat membantu personal branding kita. Jadi orang-orang nih, kalau kadang saya biasa ke kampus orang kenal cuma sebagai ketua umum gitu kan atau ketua organisasi gitu. Sekarang oh personal brandingnya bang bang magang rumah BUMN Medan gitu kan. Jadi kan kayak wih, terbantu juga gitu ya. Jadi itu yang sangat membantu kita dalam personal branding. Gitu. Mungkin itu kalau dari aku ya. Mungkin Mei ada pengalaman lain mungkin. Kalau dari aku ya pasti kalau ditanya ada membantu personal branding atau enggak, ya pasti ada lah ya kan. Karena di sini kita, lewat magang kita juga belajar banyak hal gitu kan, dan di sini kayak sebenarnya tuh banyak yang kita kerjakan gitu, mulai dari administrasi, mulai dari, kita membantu UMKM dalam membantu mereka untuk personal branding dan yang lain-lain. Jadi itu tuh skill-skill yang kita dapat di sini bisa kita taruh di portofolio kita, dan kalau ditanya membantu atau enggak, ya itu pasti jawabannya membantu.
Itu aja sih dari Benar, aku. itu kan memang membantu. Jadi rumah BUMN ini bukan cuma hanya untuk UMKM, tapi juga tempat Betul kita banget. untuk belajar dan networking. Jadi di sini kita bisa juga ikut workshop, ketemu mentor, atau bahkan kita bisa membangun bisnis di sini. Betul Gitu. banget. Nah, jadi untuk pertanyaan terakhir nih, Abang Kak. Jadi magang di rumah BUMN ini, kakak kan magang di sini tuh. Jadi rumah BUMN ini kan bergerak di bidang UMKM. Kalian bisa nggak kaitkan dengan personal branding? Jadi seberapa penting sih UMKM membangun personal branding mereka? Hmm. Kak dulu atau aku? Seberapa penting? Aku dulu ya berarti Bang, mungkin karena mic-nya di sini ya. Jadi kalau menurut aku tadi pentingnya UMKM dalam bangun personal branding ya. Iya. Jadi kayak karena mungkin kemarin aku juga dapat tugas untuk membantu beberapa UMKM membuat company profile, katalog, logo dan yang lain-lain kan. Cuma mungkin kemarin aku dapat bagian company profile. Jadi company profile itu bisa dibilang juga personal branding mereka juga kan, apa yang mereka tawarkan, visi misi perusahaan mereka seperti apa, dan itu yang dilihat oleh customer gitu kan. Nah, jadi untuk mengkaitkan personal branding dengan UMKM ya sama gitu loh, seberapa pentingnya personal branding untuk UMKM dan diri kita sendiri. Apalagi UMKM ini memang mereka tuh bertujuan untuk menjual produk mereka kan, dan personal branding itu tuh harus jadi inti mereka, salah satu trik yang mereka gunakan untuk memarketingkan produk mereka gitu. Jadi bagaimana suatu UMKM itu membangun personal branding mereka dengan baik, ciri khas mereka, identitas mereka, apa yang diingat customer dari UMKM itulah yang harus mereka bangun lewat personal branding itu. Itu sih dari aku, kalau dari Abang. Ya, kalau ngomongin personal branding ya buat UMKM itu benar-benar penting. Karena kenapa? Karena ada satu pepatah yang bilang kalau kita jualan tuh kita harus ya memamerkan dagangan kita gitu. Atau orang-orang itu ingat soal dengan dagangan kita. Sama pengalamannya kayak Mei, kami kebetulan juga dapat tugas untuk membuat company profile beberapa UMKM gitu. Bahkan saya ingat ada beberapa UMKM yang benar-benar punya personal branding yang gitu bagus, mulai dari media sosialnya yang tertata, mulai dari eh, beberapa feeds video dan reelsnya itu betul-betul terkonsep gitu. Dan itu betul-betul membantu si personal branding UMKM tersebut gitu. Terbukti dia tuh udah sampai ikut pameran festival makanan ke luar negeri, sampai ke Turki, sampai ke Malaysia, ke Singapura bahkan. Dan itu juga betul-betul sangat ini ya, sangat bisa dicontoh sama sama ini, sama UMKM lain gitu. Sampai ada kalau saking terkenalnya dia gitu ya. Kalau orang-orang ingat mau rendang cepat saji, ingat UMKM ini gitu, sampai segitu detailnya gitu loh. Karena itu yang betul-betul yang dibutuhkan UMKM gitu. Dan personal branding mereka tuh bukan hanya cukup di media sosial dan lain-lain, hal-hal yang kunci juga penting gitu. Yang kita baru ketahuin ya, bahwasanya foto produk yang proper itu penting. Eh, apa ya? Legalitas yang lengkap itu penting gitu. Karena kenapa? Eh kita kita kalau UMKM yang jualan tuh pasti apa ya, harus tahu nih customernya. Kita harus tahu target customer itu gimana gitu. Jadi semakin bagus ininya personal branding dari UMKM itu makin bagus gitu. Oke, mungkin itu mungkin ada lagi dari Eh, kiranya ngobrol-ngobrol kita sampai di sini aja ya. siap siap siap. Jadi, gimana Sobat RB? Seru kan ngobrol-ngobrol bareng kita hari ini? Di sini ada Bang Fajar dan Kak Mei. Terima kasih udah mau mengisi podcast kita kali ini. Bisa. Oke, jadi intinya personal branding itu bukan cuma buat influencer, Ya. tapi juga untuk kita yang mau sukses baik di karir maupun bisnis. Jadi yuk mulai bangun citra diri kita yang kuat dan jangan lupa untuk follow Rumah BUMN Medan buat dapetin info serta kesempatan lainnya. Sampai ketemu di episode berikutnya Sobat RB. Bye. Bye bye. Thank you. Salam.